Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapapun orangnya di dalam kehidupan ini tidak ingin mendapatkan celaka. Siapapun dia pasti ingin mengharapkan kebahagiaan ketika hidup di dunia ini. Ketika mendapatkan celaka, pasti dia akan sengsara, hidup di dalam rundungan kesedihan dan banyak permasalahan dalam kehidupannya. Dalam kacamata agama, orang-orang yang hidupnya celaka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yakni ada 4 golongan. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan tentang celakanya seseorang. Alamatus syaqawati arba'atun. Bahwasanya tanda-tanda daripada celakanya seseorang itu ada 4. Apa saja? Yang pertama adalah nisyanudz dzunubil madiyah. Bahwasanya orang itu melupakan dosa-dosa yang telah lalu, perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, akan tetapi dia lupakan, padahal fahiya indallahil mahfuzah. Dosa-dosa yang pernah dilakukan itu di sisi Allah tetap ada selama dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Celakanya mereka melupakan dosa-dosa itu. Dianggap dosa yang telah lalu itu sudah lewat. Padahal salah satu daripada celakanya seseorang adalah ketika dia melupakan dosa-dosanya yang telah lalu. Sesungguhnya dosa itu di sisi Allah tetap ada sebelum dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang menjadi celakanya seseorang, kata Nabi SAW, zikrul hasanatil madiyah fahuwa la yadri aku bilat amruddat. Orang yang senantiasa menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu, yang pernah ia lakukan, padahal dia tidak pernah tahu kebaikan yang dia lakukan itu aku bilat amruddat, apakah diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwasanya dirinya telah mengumpulkan banyak kebaikan, sehingga yang dia ingat adalah kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan, berbangga-bangga dengan kebaikan yang pernah dia lakukan. Sungguh celaka orang ini, karena sesungguhnya mereka tidak pernah tahu kebaikan yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Makanya harusnya sebaliknya, kita itu banyak mengingat dosa dan melupakan kebaikan, bukan melupakan dosa lalu mengingat-ingat kebaikan. Sehingga ketika ada orang yang suka melupakan dosa dan yang dia ingat hanya kebaikan saja, ternyata ini termasuk dalam ciri-ciri orang yang celaka yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga, kata Nabi, orang yang celaka itu adalah an-nazru ila man fawqahu fid dunya. Orang yang selalu melihat kehidupan orang lain dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia ngelihatnya ke atas mulu. Jadi tidak pernah puas dengan kehidupan yang ada, sehingga dia melihat dari sisi kehidupan orang lain ke atas gitu. Jadi membanding-bandingkan
kehidupannya dengan kehidupan orang lain, sehingga tidak ada syukur di dalam dirinya, sehingga setiap harinya dia merasa dirinya kurang karena melihat orang lain sudah memiliki sesuatu yang lebih daripada dirinya. Ini salah satu daripada celakanya seseorang. Jadi melihat kehidupan dunia selalu ke atas, padahal ketika ingin menimbulkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bicara urusan dunia, kita harus banyak-banyak melihat ke bawah. Artinya, apa yang kita punya, kita syukuri. Bisa jadi yang dimiliki oleh diri kita belum tentu dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau ngelihatnya ke atas, tidak ada puasnya. Melihat orang punya motor baru, kita merasa harus punya juga motor baru. Punya mobil baru, kita merasa harus juga punya mobil baru. Jadi tidak ada syukurnya, sehingga celakalah orang-orang yang selalu melihat kehidupan dunia yang dimiliki orang lain itu di atas daripada dirinya, sehingga tidak terpuaskan, agar senantiasa ada dalam dirinya bahwasanya berambisi kepada urusan dunia saja. Lalu yang terakhir yang menjadi celakanya seseorang, kata Nabi, adalah an-nazru ila man dunahu fid din, melihat kepada orang yang di bawahnya dalam urusan agama, bahwasanya dia merasa dirinya ibadahnya sudah lebih baik daripada orang lain. Dia mengatakan, wah, lebih baik saya daripada dia, saya lebih masih mending sholat daripada dia. Enggak. Nah, ini dalam urusan agama. Kalau melihatnya ke bawah, tidak ada peningkatan dalam diri kita dalam rangka mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan bahwasanya kalau melihat urusan agama, lihatlah yang di atas daripada kita. Kita lihat ada orang yang tahajudnya rajin, kita lihat ada orang yang sodakohnya rajin, kita lihat ada orang yang baca Qur'annya luar biasa rajin. Itu yang kita lihat, sehingga ada motivasi dalam diri kita untuk bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih. Dalam rangka apa? Untuk memperbaiki diri kita, bukan lagi dalam rangka menyaingi orang lain, akan tetapi memperbaiki diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin jamaah sekalian, jelas sekali Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwasanya ketika ada orang-orang yang selalu melupakan dosa, lalu mengingat-ingat kebaikan, lalu melihat urusan dunia ke atas terus, dan melihat urusan agama ke bawah, inilah yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tergolong orang-orang yang celaka. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat yang demikian. Kita diberikan kekuatan untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan termasuk daripada golongan yang celaka, akan tetapi termasuk dalam golongan yang berbahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.